Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Information Security Assurance bersama saya Miftah. Materi video pembelajaran ini adalah cipher asimetrik yang akan lebih detail menjelaskan mengenai asimetrik kriptografi. Seperti pada materi yang minggu lalu ya, asimetrik kriptografi itu mempunyai dua kunci ya. Yang pertama kunci public, yang kedua kunci private. Nah, kunci public dan kunci private ini masing-masing ada tujuannya. Kunci public ini ya digunakan untuk mengunci pesan ya. Namun ketika ingin membuka pesan, kita tidak bisa menggunakan kunci yang pertama. Kita harus menggunakan kunci rahasia yang lainnya. Ya, yaitu private key. Jadi untuk mengunci itu adalah public key ya. Untuk membukanya menggunakan private key. Nah, public key dan private key ini ya dibuat oleh si penerima atau si Bob ya. Jadi si Bob ini sebagai penerima ya, sebagai rumahnya itu akan mengenerate dua kunci yaitu public key dan private key. Public key bisa digunakan oleh semua orang, jadi semua orang bisa melakukan pengiriman data ke Bob ya. Data tersebut sudah terenkripsi rapi menggunakan public key. Namun ketika sampai di Bob ya atau ketika sampai pesan tersebut, maka yang bisa membuka pesan tersebut adalah orang yang mempunyai private key. Selain itu tidak bisa. Misalkan saya Miftah menerima pesan enkripsi dari Alice gitu kan. Saya tidak bisa membuka dengan public key-nya Bob. Harus bisa membukanya menggunakan kunci yang dimiliki oleh si Bob yaitu private key-nya. Maka di video pembelajaran ini akan dijelaskan dua materi yaitu RSA algorithm dan El-Gamal algorithm. RSA atau Reverse Shamir Edelman. Nah, ini adalah salah satu ya algoritma yang menerapkan ya prinsip public key. Jadi semua orang bisa melakukan enkripsi. Ya, namun tetap ya yang bisa melakukan dekripsi adalah yang punya private key-nya. Nah, RSA ini diciptakan oleh Ron Rivers, Eddie Shamir, dan Leonard Edelman dan dipublikasikan tahun 1977. Nah, kemudian kekuatan RSA itu pada modular exponential. Jadi di sini terdapat rumus, misalkan cipher adalah plain text-nya apa, dipangkatkan. Misalkan plain text-nya itu ada number, misalkan 10 gitu kan. Enkripsinya 10 pangkat 5 misalkan ya, kalau kecil ya, 5 mod n ya itu adalah polynomial complexity. Jadi ketika ada if intruder yang ingin melakukan cryptanalysis ya, maka ya si if ini harus mencoba berbagai kemungkinan ya agar mungkin bisa mengetahui plain text-nya apa ya. Jadi ketika plain text-nya apa kan enak dan sudah nemu enkripsinya lagi gitu kan. Oke, nah ini adalah exponential complexity. Jadi benar-benar if itu harus mengkalkulasi ini C akar E ini, mod N. Oke, kemudian kalau normalnya ya Bob ketika melakukan dekripsi juga dilakukan polynomial complexity. Nah, kemudian ini adalah prosedur yang lebih general. Jadi di sini ada Alice dan Bob. Alice yang mengirim data, Bob yang menerima data. Nah, ketika ingin menggunakan algoritma ya asimetrik, maka Bob si penerima harus mengenerate kunci dulu. Nah, generate kunci dulu dengan kondisi misalkan di sini si Bob akan memilih dua variabel P dan Q. Kemudian variabel ini dikalikan menjadi N. Nah, kemudian Bob memilih E dan D. Nah, inilah E itu digunakan untuk pangkat enkripsi ini ya. Pangkat enkripsi. Oke, ini saya tulis coba. Nah, ini E ini digunakan ya. E ini digunakan untuk pangkat enkripsi di sini ya. Nah, ini. Kemudian D ini digunakan untuk membuka kuncinya. Begitu. Jadi yang generate itu Bob, kemudian dapatlah kunci publiknya yaitu E atau N. Kemudian dilakukan proses P pangkat E mod N. Ya, saya iris semuanya. E mod N, PE mod N, itulah public. Kalau private ya berarti ketika menjadikan ke plain text P berarti cipher pangkat D mod N.
Nah, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi Bob itu harus me-generate key dulu. Jadi dia akan melakukan pemilihan dua bilangan prima. Ya. P dan Q harus beda, tapi tetap bilangan prima. Prima itu misalkan tidak bisa dibagi dengan selain dirinya sendiri. Misalkan 1, itu prima. Ya, misalkan saya lompat 7, apakah 7 bisa dibagi dengan yang selain 7? Ya, nggak bisa kan. Kemudian 8, 8 kan bisa dibagi 2. 11, bisakah 11 dibagi yang selain 11? 11 bagi 2 nggak bisa, bagi 3, bagi 4, bagi 5 tidak bisa. Nah, itu bilangan prima. Kemudian dikalkulasilah menjadi N, P kali Q, kemudian dikalkulasi Euler Taussian-nya ini ya, jadi P-1, Q-1, ya. Kemudian dipilihlah ini ya, variabel E yang lebih dari 1, kurang dari tau N. Ya. Ya, lebih dari 1 berarti 2, antara 2 sampai ya T-1, to-1. Misalkan to-nya ini 10 berarti dipilih 2 sampai 9. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9. 10-nya nggak boleh ya. Oke, seperti itu. Tapi E-nya ini dan E harus co-prime, bilangan co-prime. Jadi tidak bisa dibagi selain faktor persekutuan terbesarnya. Nah, kemudian teman-teman harus mengenerate number ya. D-nya ini, pokoknya D kali E itu sama dengan 1 mod N. Ya. D kali E itu sama dengan 1 mod N. Oke, kemudian ini adalah pseudocode. Jadi pseudocode itu adalah formulanya ya, formulanya, rumus-rumusnya tanpa kita harus mengkalkulasi. Misalkan di sini generate P dan Q, P tidak sama dengan Q, kemudian P kali N ketemu N, to N P-1, Q-1, terus dipilih E ya. 1 harus kurang dari E, harus kurang dari to N, dan E ini harus bilangan prima dengan to N. Ya, seperti itu. Terus kemudian di generate D-nya itu hasil dari E-1 mod to N, dapatlah public key EN dan private key D. Nanti ada contohnya. Oke, nah kemudian di sini untuk enkripsi rumusnya seperti RSA encryption, ada 3 parameter, plain text-nya apa, variabel E-nya apa, dan variabel N-nya apa. Dan seharusnya P dan Q itu panjangnya 512 bits panjangnya, misalkan 0110001000 sampai 512 bits. Panjangnya 512. Dan N-nya seharusnya itu 1024 bits. Oke, nah kemudian dari proses enkripsi ini digunakan 2 parameter ya. Jadi kalau enkripsi itu EN, kalau dekripsi itu DN. Ya. Kemudian pesan ini akan dibagi beberapa part, misalkan MIF, TAH, Miftah, M sendiri, I sendiri, F sendiri, dan seterusnya. Nah, kemudian misalkan M. Misalkan M ya, M pangkat E, E-nya misalkan 5, mod N, nanti ada contohnya. Oke, kemudian dekripsi juga sama, DN, tinggal dibalik saja pesan ke indeks ke I, misalkan Miftah, M-nya kan berarti indeks ke 0, I-nya 1, F-nya 2, T-nya 3, dan seterusnya. Ya, jadi kan indeks 0, dari 0 dulu. Kemudian cipher, jadinya adalah cipher I, misalkan hasil M itu adalah X gitu kan. X pangkat, misalkan ya 3 mod 10, misalkan seperti itu. Nah, ini contohnya yang lebih real. Jadi Bob memilih 7 dan 11 ya. 7 dan 11, kemudian mengkalkulasi N 7 kali 11, terus dikalkulasi to N 7 min 1, 11 min 1 hasilnya 60 ya, 6 kali 10. Kemudian dia memilih 2 bilangan E dan D. Ya, E-nya itu berarti kan antara bisa 2 sampai apa teman-teman? Sampai 59, nggak boleh 60 ya. 2 sampai 59, dipilihlah 13. Nah, 13 ini harus co-prime dengan 59. Nah, kemudian di sini dipilihlah bilangan D, yaitu 37 dari ya, E dikali berapapun ini kan yang dicarikan D ya. E dikali berapapun mod 60 sama dengan 1. Nah, kebetulan ketemu 37. Biasanya
bisa lebih dari 37 atau kurang dari 37 ya, mungkin, karena tidak harus 37. Pokoknya angka berapapun dikali dikali angka berapapun dikali 13, mod 60 harus sama dengan 1. Nah, ketemu kan, ketemu ketemu D, ketemu N 60. Barulah bisa melakukan enkripsi. Misalkan di sini Alice gitu kan. Alice ingin melakukan enkripsi ya. Plain text-nya adalah 5 ini. Berarti kan 5 pangkat 13 mod N. N-nya berapa? 77. Hasilnya adalah 26. Ini balik-balik sama ya. Nah, kemudian di sini ketika sudah ketemu cipher 26 masuk ke Bob, ini ya 26 berarti 26 pangkat D 37 mod N 77. Ini penulisannya sama ya, hasilnya adalah 5 begitu. Oke, yang lain John ingin mengirimkan pesan ke Bob. Nah, karena Bob sudah mengenerate key ini ya, melakukan di key generation ini ya, berarti mana? Key generation ini Bob. Maka siapapun bisa melakukan enkripsi, tidak terkecuali si John. Ingin mengirimkan pesan John itu adalah 63. Ya, maka 63 pangkat E mod N, pangkat 13 mod N 77, ketemu 28. Kemudian ciphernya berarti cipher pangkat D mod N, ketemu 63. Gitu ya, bisa dikalkulatorkan. Oke, contoh yang lain. Berarti sekarang milih bilangan prima, P dan Q ketemu, kemudian dikali, P dan Q dikali ketemu ini, kemudian P-1 dikali -1 ketemu ini, dicarilah E ya, berarti 2 sampai 1, ya, 5, ya, 158,399, ini saya pakai mouse jelek ya. Kemudian D, E dikali berapapun, ya, ini ya, E dikali berapapun ya, mod N, to N ya, E dikali berapapun, mod to N 158,400 sama dengan 1, berarti ketemu ini, kemudian Ted tahu E dan N. Nah, misalkan Ted dan Jennifer ya, ketemu sudah key generation-nya ini E, ini N, kemudian di sini adalah D ya. Maka bisa lakukan, misalkan N ini 13. Misalkan A itu 0, B itu 1, C2, D3, E4, dan seterusnya. Maka N ini adalah 13, O ini adalah 14, gitu ya. Misalkan A0, B1, C2, dan seterusnya. Nah, kemudian hasilnya ini 13, 14 dipangkatkan sama E. Kemudian mod N. Ya, di sini. E1314 mod 1314 pangkat E mod N, hasilnya ciphernya sekian. Nah, kemudian untuk melakukan dekripsi maka C ya, cipher pangkat D mod N, hasilnya 1314. Ketika 1314 ini 13 di dekripsi N ini kan, kemudian 14 di decode ya menjadi O. Sama, hasilnya seperti itu. Nah, contoh yang lebih realistiknya, jadi sebenarnya panjang P-nya itu nggak hanya 1, 3, 5, 7 bilangan prima, tapi harus 512 bit. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ada 512 bit. Gitu kan. Nah, kemudian di sini key-nya juga sama 512 bit. Kemudian dikali dapat 309 digit, hasilnya sekian, panjang ya. Kemudian to N P-1, Q-1, hasilnya panjang sekian. Itu kan, terus kemudian Bob mengenerate E yang harus bilangan coprime ya. Jadi kita juga bisa melakukan GCD seperti ini ya. Ketemu E dan D panjang. Kan? Kemudian misalkan Alice ingin mengirimkan pesan this is test, maka kita perlu me-encode-nya menjadi ASCII 00 sampai 25. Ya. Misalkan kita tambahkan 26 untuk special karakter, misalkan spasi gitu kan. Contohnya di sini. This T itu adalah 19 ya.
H itu adalah 07, I itu adalah 08, S itu 18. Nah, di sini kan ada spasi kan, spasi di sini 26 spasinya. Oke, kemudian I, S, dan seterusnya. Di encode ya, kemudian P-nya ini dipangkatkan E, ya. E-nya ini 35535, panjang sekali ya, seperti sekian, ketemu, kemudian di recovery ya, cipher pangkat D mod N, ketemu ini. Jadilah this is a test. Oke, kemudian potensial attack yang ada di RSA yaitu faktorisasi, fusion ciphertext yang ada di week pertama, kemudian encryption eksponen. Jadi di sini bisa dilakukan percobaan beberapa kali, kemudian dekripsi juga sama, dilakukan brute force, kemudian plain text, penyerangan dari segi plain text, short message, jadi ketika pesannya itu sedikit ya, misalkan di sini pesannya sedikit, misalkan hi gitu kan, maka kita bisa melakukan penyerangan karena di situ cuma kata hi, sedikit pesannya. Kemudian penyerangan lewat modulo, diganti-ganti modulnya sampai ketemu, kemudian implementasinya ya butuh timing dan powernya. Oke, ini silakan dicoba untuk PyCryptodome-nya lewat Google Colab. Oke, keuntungan penggunaan RSA di sini adalah dari pemfaktorialan. Jadi misalkan NP kali Q, di sini kan bilangan prima dikali bilangan prima. Nah, itu juga N-nya itu akan sulit ditemukan. Nah, kemudian di sini dicari TON ya, P-1, Q-1 yang bisa dikalkulasikan. Nah, kemudian penemuan E dan E-nya kan not secret, jadi kan semua orang bisa menggunakan itu ya. Tapi dia harus tahu cara mengenerate D-nya ini. Yang susah, dia harus tahu N-nya berapa di sini. Dari N kan harus tahu P dan Q-nya. Nah, kelemahannya jelas karena dia butuh 2 kunci, maka RSA itu lebih lambat daripada DIS atau simetrik kriptografi. Nah, pada praktisnya ya, RSA itu tidak digunakan untuk enkripsi pesan, teman-teman. Tapi digunakan untuk mengenkripsi simetrik key atau session key dengan penerima public key. Jadi ketika teman-teman menggunakan simetrik key, itu kan kuncinya sama. Nah, maka karena kuncinya sama ini, bagaimana caranya? Public key-nya itu kalau bisa kita encrypt biar aman. Jadi ketika kita pakai symmetric key, ada public key ya, sama public key secret key-nya kan sama. Nah, kemudian di encrypt misalkan pesan MIF, jadilah 1 2 3. Nah, kemudian kunci public key yang ada di simetrik, saya bicara simetrik ya, bukan asimetrik, di encrypt. Nah, setelah di encrypt, kemudian dikirimkan bersama dengan pesannya. Jadi ketika nyampe di penerima, misalkan nyampe di penerima, nah penerima harus melakukan dekripsi kunci tersebut, session key tersebut di dekripsi, barulah bisa membuka pesannya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita melakukan enkripsi pesan menggunakan asimetrik RSA maka lambat. Tapi ketika kita menggunakan algoritma simetris seperti AES itu lebih cepat. Sangat-sangat lebih cepat. Namun karena kuncinya sama, maka diperlukan pengamanan tambahan, yaitu kuncinya dienkripsi menggunakan RSA. Begitu. Oke. Kemudian algoritma yang kedua yaitu El-Gamal. Ya, jadi di sini pembuatnya adalah Tahir El-Gamal dari nama belakangnya. Dia disebut-sebut sebagai founder dari security. Kemudian dia publish paper berjudul A Public Key Crypto System as Signature Scheme Based on Discrete Logarithms. Nah, di sini kekuatan ya pada mengkalkulasi algoritma discrete. Nah, kemudian pembentukan key generation-nya di sini hampir mirip. Jadi setiap kali kita menggunakan asimetrik, pada akan butuh key dulu yang harus kita buat atau generate. Nah, di sini kalau El-Gamal dia memilih apapun bilangan primanya P yang bisa di-share, kemudian memilih bilangan random G dan X dengan catatan. Nah, pasti ini rumusnya itu di sini, teman-teman. Dengan catatan 1 kurang dari sama dengan G kurang dari P. Berarti
antara 1 dan P, misalkan 1 dan 7, berarti kan pemilihannya 1 sampai 6. Misalkan bilangan primanya P-nya kan 7 ini ya, P-nya 7. Maka nggak boleh dipilih 7 karena kan di sini kurang dari P. Harus berarti bisa dipilih antara 1 dan 6. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak boleh. Kemudian dipilihlah X dengan catatan 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan P-2. Berarti antara 1 sampai misalkan P-nya tadi 7, berarti di sini 5. Tuh kan? Di sini 1 sampai 6, di sini 1 sampai 5. Kemudian dikalkulasikan Y sama dengan GX mod P. Misalkan G-nya 3, P-nya tadi 7 ya. G3 mod P. Misalkan X-nya 3, P-nya 7. Ketemulah public key YGP dan private key XP. Gitu. Y-nya itu dari sini, G-nya itu dari sini ya. P-nya itu dari yang atas ini, ya. X-nya dari sini. Seperti itu. Oke, terus kemudian, nah proses enkripsinya hampir sama dengan RSA, cuman bedanya itu adalah yang dua, hampir sama bukan berarti sama ya. Ya, bedanya dua di sini, dua adalah setiap kali kita melakukan enkripsi, dia akan mengeluarkan random number K. Jadi dia akan memilih bilangan random K dengan catatan seperti ini. 1 kurang dari sama dengan K, kurang dari sama dengan P-2. Sama seperti X. Tapi beda. Misalkan K-nya saya pilih jangan sama X lah. Misalkan 5 gitu kan ya. Kemudian dikalkulasikan setiap blok M akan dikalkulasikan dua proses formula ini, A dan B. A itu adalah GK mod P. Kalau B, YKM mod P. Y pangkat K, M-nya sendiri ya, mod P. Jadi A dan P ini adalah ciphertext yang akan dikirimkan. Jadi dia nanti totalnya itu adalah twice, 2 kali plain text-nya. Biasanya RSA kan cuma cukup butuh bilangan cipher, tapi di sini ciphernya ada 2 A dan B. Dekripsinya jadi menggunakan private key ya, dengan mengkalkulasikan A pangkat X min 1 atau A pangkat P min 1 min X mod P. Nah, kita bisa kalkulasikan seperti ini, B per AX mod P atau B dikali AX min 1 mod P dikeatasin ya. Kemudian atau dikali B dikali AP min 1 min X mod P ya. Begitu. Jadi ini itu sama dengan ini ya. Ini. Nah, seperti ini. Dari mana ya? Dari sini. Begitu. Oke, kemudian jadi si sender itu harus mengkalkulasi bilangan-bilangan seperti tadi. Jadi saling share A, P, Y. Oke, seperti yang saya jelaskan di sini. Oke, terus kemudian contoh langsung. Jadi Alice generate key, ya. P-nya sekian, G-nya sekian, X-nya sekian dengan catatan key generation tadi ya. Kemudian P-nya ini bilangan prima, G-nya ini dipilih ya, G-nya dipilih antara satu ini ya, G-nya ini. Biar nggak lupa ya. Nah ini. G-nya itu 1 kurang dari G kurang dari P. Ya. 1 kurang dari G kurang ya, dipilih 2 gitu gampangnya. X-nya 1751. Kemudian kalkulasi Y dapatnya sekian. Kemudian dapat Y, G, P, X, dan P. Y-nya itu dari sini, G-nya itu dari atas, ini ya dari ini, P-nya itu dari ini ya. Kemudian X-nya dari mana? Dari sini, X-nya ya, X-nya dari sini, begitu. Oke, kemudian setelah sudah generate kunci ya, maka bisa ngirimkan pesan, misalkan M2035 pesannya ya, 2035, K-nya 1520, kemudian di generate K-nya ini ya random, kemudian generate A dan B sesuai dengan rumusnya. G kalau A, GK mod P, G-nya 2, tadi ya key generation yang sebelumnya, G-nya 2, pangkat K mod apa ini teman-teman? P ini ya, seperti itu. Temunya ini, kemudian B-nya juga,
Y pangkat K mod ya B pangkat K kali pesannya apa mod P. Hasilnya sekian. Kayak gini adalah ciphernya double ya 2. Kemudian untuk deskripsinya sama 1 per AX atau AX min 1 atau AP min 1 min X mod P. Sama dengan 1 per 30 bla 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 bla. Ini ya 1 per 30 P min 1 min X. P-nya berapa tadi ini? P-nya itu adalah ini ya. Oke. Ini ya, sorry 2357 ini ya. P-nya 2357 ya. 2357 min 1 min X mod 2357. P-nya ini ya, di sini P-nya 2357 sama seperti ini P min 1 min X. X-nya berapa? Ya X-nya silakan teman-teman cari di mana X-nya. Nah, di sini ya X-nya di key generation. Jadi X itu ingat ya, X itu adalah private key. Kalau public key-nya Y dan P. Ini saya relate. X itu private key, Y dan G itu adalah public key. Oke, ketemu X tadi, sudah, kemudian dilakukan pesannya deskripsi B per AX mod P. Jadi kan sudah ketemu 872 kan, dimasukkan aja di sini. Ya, B dikali 872 mod P, hasilnya sekian. Kembali lagi ke plain text. Keuntungannya apa? Keuntungannya Elgamal itu pada non-deterministic ya, determinism encryption. Jadi setiap kali teman-teman melakukan enkripsi, plain text-nya itu bisa beda-beda. Sorry, ciphertext-nya itu bisa beda-beda. Misalkan plain text-nya Miftah di-generate sekarang hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Saya generate lagi 10 detik kemudian hasilnya enggak 1, 2, 3, 4, 5 jadi. Bisa 9, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena K-nya itu adalah random. Jadi setiap kali melakukan enkripsi, dia akan mengenerate K secara random. Oke, kemudian Elgamal itu free ya. Open source ya bisa teman-teman gunakan. Karena dia itu random, maka dia lama, khususnya pada proses signingnya, pada proses enkripsinya di sana. Karena kan setiap kali kita melakukan generate, bukan key generation ya, enkripsi, maka harus mengenerate K dulu, random. Oke, terus kemudian yang kedua adalah double ya, plain text-nya itu seharusnya itu 1, tapi karena dia butuh AB, maka dia panjangnya 2. Ini adalah Python-nya yang teman-teman bisa coba secara mandiri. Oke, terima kasih. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa lewat Google Chat yang ada di grup. Oke, selamat belajar.